Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo adik-adik semua. Bertemu lagi di channel pembelajaran interaktif Sahabat Ekonomi. Pada video kali ini kita masih membahas ekonomi kelas 10, yaitu tentang bab konsep ilmu ekonomi dengan pokok bahasan materi yaitu tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang tindakan ekonomi. Kalau kalian perhatikan dalam ilustrasi ini, di sini ada sebuah permasalahan, yaitu di mana adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan Upin dengan alat pemuas kebutuhan Upin, sehingga Upin harus membuat pilihan. Untuk apa membuat pilihan? Tentunya untuk mencapai kepuasan maksimal dalam penggunaan barang dan jasa. Jadi setiap kita melakukan tindakan ekonomi itu tentunya kita akan dihadapkan sebuah permasalahan. Nah, kira-kira tindakan ekonomi sendiri itu apa? Jadi tindakan ekonomi bisa diartikan bahwa adalah usaha manusia yang dilandasi oleh pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Jadi setiap manusia dalam melakukan tindakan ekonomi ataupun kegiatan ekonomi akan selalu berusaha untuk membuat pilihan yang paling baik dan paling menguntungkan. Atau tindakan ekonomi itu bisa juga diartikan tindakan yang dilakukan secara rasional oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan agar mencapai kemakmuran dengan dilandasi prinsip ekonomi. Jadi setiap membuat keputusan itu harus secara rasional, bagaimana memaksimalkan kemampuan yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehingga mencapai kemakmuran, tentunya dilandasi dengan prinsip ekonomi. Sedangkan dalam melakukan tindakan ekonomi ataupun kegiatan ekonomi itu ada tiga. Yang pertama ada produksi, di mana produksi itu adalah kegiatan memproduksi barang dan jasa. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi, yaitu kegiatan memakai, menghabiskan, serta mengurangi barang dan jasa hasil produksi. Selanjutnya yang ketiga ada distribusi, yaitu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Nah, tadi di awal kita lihat bahwa dalam melakukan tindakan ekonomi itu didasarkan pada prinsip ekonomi. Sebenarnya secara tidak langsung kalian dalam melakukan kegiatan ekonomi ataupun tindakan ekonomi itu ada dilandasi oleh prinsip ekonomi. Salah satu contoh, kalau kalian perhatikan ilustrasi gambar ini, ketika kalian membeli sesuatu tentunya kalian akan berusaha untuk memilih yang kualitas baik. Ataupun ilustrasi kedua ini, kalau kalian perhatikan, ketika kalian dihadapkan dengan permasalahan kemampuan, di sini kemampuan finansial, tentunya kalian akan berusaha memaksimalkan kemampuan finansial tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehingga kebutuhan itu bisa terpenuhi semua. Ataupun misalkan contoh lagi ada ilustrasi ketika kalian membeli barang elektronik, tentunya kalian akan berusaha untuk membeli atau memilih barang elektronik yang murah. Itu dari ilustrasi ini sebenarnya ini menunjukkan bahwa dalam melakukan tindakan ekonomi itu didasarkan pada prinsip ekonomi. Kira-kira prinsip ekonomi sendiri itu apa? Jadi prinsip ekonomi adalah pedoman atau patokan yang digunakan manusia dalam melakukan kegiatan ataupun tindakan ekonomi, di mana dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu atau dengan pengorbanan yang tertentu untuk memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. Nah, jadi kalau kalian lihat perhatikan di sini yang tanda merah itu adalah merupakan prinsip ekonomi. Jadi di mana setiap kita melakukan tindakan ekonomi, bagaimana prinsip ekonomi itu harus selalu kita gunakan. Adapun ciri-ciri prinsip ekonomi yang pertama yaitu adalah bertindak rasional. Tentunya ketika kita melakukan kegiatan ataupun tindakan ekonomi, kita harus secara rasional, di mana setiap melakukan tindakan itu harus berdasarkan apa yang kebutuhan apa kira-kira yang paling penting itu yang harus kita penuhi. Jadi bukan yang kita inginkan, tapi harus yang kita butuhkan. Selanjutnya bertindak ekonomis, yaitu berusaha melakukan kegiatan ekonomi itu dengan pengeluaran seminim-minimnya. Selanjutnya adalah bersikap hemat, yaitu tidak mudah tertarik ketika misalkan ada
iklan ataupun promo, tidak mudah tertarik bila mana itu bukan kebutuhan. Bersikap hemat di sini itu bagaimana berusaha tidak mudah tertarik ketika ada promo ataupun diskon ketika memang barang itu bukan yang kita butuhkan. Selanjutnya yaitu ciri prinsip ekonomi yaitu adalah membuat skala prioritas. Jadi berusaha memprioritaskan mana kebutuhan yang paling penting hingga yang tidak penting sehingga kita bisa memaksimalkan kebutuhan yang ada. Selanjutnya itu adalah bertindak dengan prinsip cost and benefit, di mana berusaha untuk setiap pengeluaran atau kita membeli sesuatu itu berdasarkan manfaatnya yang kita keluarkan itu harus sebanding dengan manfaat yang kita peroleh. Itu adalah ciri-ciri prinsip ekonomi. Selanjutnya prinsip ekonomi, kira-kira prinsip ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, di mana yang pertama ada prinsip pelaku ekonomi konsumen. Kira-kira prinsip ekonomi konsumen itu apa saja? Yang tentunya yang pertama yaitu menyusun skala prioritas kebutuhan dengan mendahulukan kebutuhan yang paling mendesak dan seterusnya sampai pada yang tidak mendesak. Yang kedua, prinsip ekonomi konsumen memperhatikan kemampuan atau daya belinya. Yang ketiga, memperhatikan perbandingan manfaat dan nilai yang akan diperoleh dengan biaya yang dikeluarkan. Itu adalah prinsip ekonomi konsumen. Selanjutnya ada prinsip ekonomi produsen. Yang pertama, prinsip ekonomi produsen yaitu menggunakan bahan mentah berkualitas tinggi dengan harga yang murah. Selanjutnya yang kedua, prinsipnya membuat analisis kebutuhan pasar agar barang yang diproduksi dapat laku terjual. Yang ketiga, prinsipnya menyediakan barang atau jasa yang sesuai dengan keinginan atau selera pemakai. Yang keempat, prinsipnya menghasilkan barang atau jasa yang bermutu dengan harga yang bersaing. Yang terakhir, prinsipnya menentukan lokasi pabrik yang dekat dengan bahan baku. Jadi ini adalah prinsip yang digunakan oleh produsen dalam melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu adalah prinsip ekonomi distributor. Yang pertama, prinsipnya meningkatkan kualitas layanan konsumen. Yang kedua, memilih sarana transportasi yang sesuai dengan karakter barang. Nah, yang ketiga, menyalurkan barang secara tepat dalam hal jumlah, waktu, dan mutu. Jadi ini adalah prinsip distributor dalam melakukan kegiatan ekonomi ataupun tindakan ekonomi. Selanjutnya motif ekonomi. Jadi dalam melakukan tindakan ekonomi itu kita akan selalu berdasarkan pada prinsip ataupun motif dalam melakukan tindakan ekonomi. Kalau kalian perhatikan ilustrasi di sini, ketika kalian lapar, kira-kira apa yang akan kalian lakukan? Tentunya ketika kita lapar, kita akan berusaha untuk mencari makan ataupun makan. Ataupun ketika misalkan kita haus, kita pasti akan berusaha untuk memenuhi kan haus, jadi kita akan berusaha untuk mencari air atau misalkan membeli air untuk memenuhi kehausan kita tadi. Atau tadi ilustrasi ini juga ada misalkan kalau kalian ingin membeli sesuatu tetapi ternyata kalian tidak punya uang, apa yang akan kira-kira yang akan kalian lakukan? Tentunya kalian akan bekerja untuk mendapatkan uang untuk bisa membeli barang atau yang kalian inginkan. Nah, jadi kira-kira apa itu motif ya? Jadi motif itu adalah keinginan atau alasan yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi ataupun tindakan ekonomi. Dalam melakukan kegiatan ekonomi atau yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi dua motifnya. Ada motif intristik, di mana motif ekonomi atas kemauan sendiri. Contohnya misalkan tadi, kalau seandainya kalian lapar, kalian akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tadi, yaitu apa? Misalkan kalau kalian lapar, kalian pasti akan berusaha untuk apa? Makan. Tentunya dengan apa? Misalkan ya membeli makanan. Selanjutnya yang kedua ada faktor ekstrinsik, yaitu adalah motif ekonomi atas dorongan lingkungan atau di luar diri sendiri. Misalkan kalian lihat iklan, terus misalkan ada iklan itu menarik, misalkan iklan sabun. Nah, di iklan tersebut sabun itu bisa menyebabkan menjadi putih. Nah, kalian tertarik. Nah,
kalian ada dorongan dari luar sehingga kalian tertarik untuk membeli tersebut. Dengan apa tadi? Melihat iklan. Selanjutnya adalah faktor pendorong motif ekonomi, yaitu motif ekonomi produsen, yaitu mendorong produsen untuk melakukan kegiatan ekonomi. Yang pertama tentunya apa? Mencari laba. Yang kedua motifnya yaitu adalah mencari kekuasaan. Yang ketiga motifnya yaitu adalah memperoleh penghargaan. Yang keempat yaitu motif sosial atau menolong sesama. Sedangkan motif ekonomi konsumen melakukan tindakan ataupun kegiatan ekonomi yang pertama yaitu adalah apa? Memperoleh kepuasan yang optimal. Jadi ya bagaimana caranya itu dalam melakukan kegiatan ekonomi itu memperoleh kepuasan yang maksimal, yaitu tadi tentunya dengan prinsip ekonomi. Selanjutnya yaitu apa? Agar dapat bertahan hidup. Yang ketiga, agar diterima di lingkungan masyarakat. Yang keempat, untuk menaikkan status sosial. Jadi itu adalah motif ekonomi yang mendorong konsumen melakukan tindakan ataupun kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu adalah motif ekonomi distributor, yaitu yang pertama adalah memperoleh laba yang optimal, yang kedua untuk mempercepat barang sampai ke konsumen. Karena apa? Dengan semakin mempercepat barang sampai ke konsumen tentunya labanya akan juga semakin optimal. Karena apa? Karena kalau semakin lama barang sampai ke konsumen tentunya akan mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Jadi itu adalah motif ekonomi motif ekonomi distributor yang mendorong melakukan kegiatan ekonomi. Nah, secara umum faktor pendorong timbulnya motif ekonomi itu ada 4 di sini, yaitu kalau kalian perhatikan gambar situ, motifnya yaitu adalah memenuhi kebutuhan atau kemakmuran. Yang pertama, yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, yang kedua, motif ekonomi yang mendorong manusia melakukan kegiatan ekonomi itu adalah mendapatkan laba ataupun keuntungan. Jadi yang kedua ini adalah faktor yang mendorong seorang melakukan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, faktor yang mendorong seorang melakukan kegiatan ekonomi itu adalah ingin berkuasa di bidang ekonomi. Contohnya tadi misalkan negara China itu kan melakukan kegiatan ekonomi, motifnya apa? Istilahnya menjual barang itu murah. Itu mempunyai motif, yaitu motifnya ingin menguasai bidang ekonomi. Selanjutnya, kalau kalian perhatikan di situ ilustrasinya yaitu adalah timbulnya motif ekonomi itu mendapatkan penghargaan dari atasan. Jadi yang mendorong seseorang melakukan kegiatan ekonomi itu untuk mendapatkan penghargaan dari atasan. Misalkan kalau kalian bekerja di perusahaan, kalian berusaha bekerja semaksimal mungkin, bekerja dengan baik, jujur. Nah, salah satunya motifnya adalah untuk mendapatkan penghargaan dari atasan. Baik, itulah penjelasan berkaitan dengan materi tindakan, prinsip, dan motif ekonomi. Bila mana ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komentar. Terima kasih.